semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bab selanjutnya, yaitu silakan dibuka bab garis dan sudut ya. Oke, langsung saja untuk materi tentang garis terlebih dahulu, silakan disimak baik-baik. Garis itu adalah suatu susunan titik bisa tak terhingga yang saling bersebelahan serta berderet memanjang kedua arah, bisa ke kanan, kiri, atas, atau bawah. Kedudukan dua buah garis. Yang pertama adalah garis sejajar. Dua garis disebut saling sejajar apabila dua garis tersebut berada pada satu bidang atau perpanjangannya tidak akan berpotongan. Ya, jadi kalau diperpanjang tidak berpotongan itu disebut sejajar. Kemudian adapun beberapa sifat garis sejajar antara lain. Yang pertama, melewati suatu titik di luar garis bisa dibuat tepat satu garis lain yang sejajar dengan garis tersebut. Apabila terdapat suatu garis yang memotong salah satu dari dua garis yang sejajar, maka garis tersebut akan memotong garis kedua ya. Apabila suatu garis sejajar dengan garis lainnya, maka kedua garis tersebut juga akan saling sejajar satu sama lain. Kemudian garis berpotongan. Dua buah garis akan disebut berpotongan jika kedua garis tersebut mempunyai suatu titik potong atau bisa disebut dengan titik persekutuan. Garis berhimpit, yaitu dua buah garis akan disebut berhimpit jika kedua garis tersebut mempunyai setidaknya dua titik potong. Silakan dilihat gambar berikut ini. Seperti ini ya. Untuk gambar pertama itu gambar garis sejajar seperti itu. Untuk kedua itu gambar garis berpotongan. Ya, gambar ketiga itu gambar garis berhimpit. Ya, sedangkan gambar garis bersilangan itu ada di gambar keempat. Ya, contohnya OK bersilangan dengan MN seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Daerah terbentuk dari sebuah sinar yang diputar pada pangkal sinar. Sudut dinotasikan dengan menggunakan simbol seperti itu ya, simbol. Oke. Pengertian sudut ini. Sudut dalam geometri merupakan suatu besaran rotasi suatu ruas garis dari satu titik pangkalnya ke posisi yang lain. Selain itu, dalam bangun dua dimensi yang beraturan, sudut bisa juga didefinisikan sebagai ruang antara dua buah ruas garis lurus yang saling berpotongan. Bagian-bagian pada suatu sudut. Ada 3 bagian penting diantaranya. Yang pertama adalah kaki sudut, merupakan sinar yang membentuk sudut tersebut. Kemudian titik sudut, merupakan titik pangkal atau titik potong tempat berhimpitnya garis sinar. Daerah sudut, daerah atau ruang yang terdapat di antara dua kaki sudut. Seperti itu. Untuk lebih jelasnya seperti ini. Kalau tidak salah nih SD sudah ada materi tentang sudut. Oke, bisa dilihat titik sudutnya di B ya, kaki sudutnya di A dan C, dengan daerah sudutnya bisa dilihat di tengah-tengah itu. Oke, jenis-jenis sudut. Untuk menyatakan besaran pada suatu sudut maka memakai satuan derajat ya, bisa menit atau detik. Sudut yang besarnya 90 derajat disebut sudut siku-siku. Sudut yang besarnya 180 derajat disebut sudut lurus. Sudut yang besarnya 0 sampai 90 disebut sudut lancip. Sudut yang besarnya antara 90 derajat serta 180 derajat ya antara ya disebut sudut tumpul. Sudut yang besarnya antara 180 dan 360 disebut sudut refleks. Kemudian jumlah dua sudut yang saling berpelurus atau bersuplemen yaitu 180 derajat. Sudut yang satu adalah pelurus dari sudut yang lain. Jumlah dua sudut yang saling berpenyiku atau berkomplemen yaitu 90 derajat. Sudut yang satu adalah penyiku dari sudut yang lain. Jadi kalau ada kata-kata bersuplemen itu berarti sudutnya 180 derajat totalnya. Kalau berkomplemen berarti 90 derajat totalnya. Apabila dua garis berpotongan, maka dua sudut yang letaknya saling membelakangi titik potongnya disebut sebagai dua sudut yang saling bertolak belakang ya, dan
mempunyai sama besar. Kedudukan dua garis. Berikut adalah kedudukan dari dua garis. Antara lain, dua garis atau lebih disebut saling sejajar jika garis-garis tersebut berada pada satu bidang datar serta tidak akan pernah bertemu atau berpotongan. Apabila garis tersebut diperpanjang hingga tak berhingga. Dua garis tersebut akan saling berpotongan jika garis tersebut terletak pada satu bidang datar serta memiliki satu titik potong. Dua garis tersebut saling berimpit jika garis tersebut berada pada satu garis lurus, sehingga hanya terlihat satu garis lurus saja. Dua garis disebut saling bersilangan jika garis tersebut tidak berada pada satu bidang datar, serta tidak akan berpotongan jika diperpanjang. Hubungan antara sudut. Sudut berpenyiku itu totalnya 90 derajat ya. Bisa dilihat seperti ini. Jadi sudut ABD ditambah sudut DBC itu totalnya 90 derajat. Ya, kemudian sudut berpelurus atau suplemen bisa dilihat langsung saja seperti ini gambarnya. Ya, contohnya itu sudut PQS ditambah sudut SQT ditambah sudut TQR itu totalnya 180 derajat. Hubungan antara sudut apabila dua garis sejajar dipotong oleh garis lain. Nah, ini banyak sifatnya ya. Jika ini kan ada sepasang garis sejajar atas dan bawah kemudian dipotong oleh garis yang lain. Ya, garis ini. Perhatikan di atas itu ada sudut A, B, C, D, kemudian yang di bawah ada sudut E, F, G, H. Ini ada banyak ya sifat-sifatnya. Langsung saya jelaskan saja, perhatikan, dengarkan baik-baik, langsung bila perlu dicatat di buku kalian ya. Untuk yang pertama adalah sifat sudut yang sehadap, itu dia menghadap arah yang sama, itu besarnya sama ya. Sudut sehadap ini yaitu sudut A dengan sudut E, sudut A sama dengan sudut E ya. Bisa ditulis sudut A sama dengan sudut E, kemudian sudut B sama dengan sudut F, kemudian sudut C sama dengan sudut G, kemudian sudut D sama dengan sudut H. Yang saya sebutkan tadi itu adalah sudut yang sehadap. Oke, sudah. Tidak perlu diulangi lagi videonya biar kalian lebih paham. Kemudian setelah sudut yang sehadap yaitu sudut dalam berseberangan. Dalam berseberangan itu ada dua pasang, yaitu pasangan yang pertama adalah sudut D dengan sudut F, kemudian sudut E dengan sudut C. Pasangan yang kedua adalah pasangan yang pertama sudut D dengan sudut F, pasangan yang kedua sudut E dengan sudut C. Itu dalam berseberangan. Kemudian yang luar berseberangan adalah sudut A sama dengan sudut G, kemudian sudut B sama dengan sudut H. Oke, luar berseberangan sudah, dalam berseberangan sudah. Sekarang sehadap sudah, kemudian bertolak belakang. Bertolak belakang yaitu sudut A dengan sudut C itu sama ya. Sudut B sama dengan sudut D, kemudian sudut E sama dengan sudut G, sudut F sama dengan sudut H. Itu bertolak belakang semua. Kemudian dalam sepihak. Untuk dalam sepihak dan luar sepihak ini dia tidak sama ya, tapi jika dijumlahkan totalnya 180 derajat. Contohnya sudut D dengan sudut E itu dalam sepihak, sudut C dengan sudut F itu dalam sepihak. Kalau luar sepihak berarti sudut A dengan sudut H, kemudian sudut B dengan sudut G ya. Oke, seperti itu sifat-sifatnya ya. Kemudian kalau nomor 1, perhatikan baik-baik. Ini ada gambar ya, yang di atas ada A1 sampai A4, yang di bawah ada B1 sampai B4 sudutnya. Pertanyaannya adalah tentukanlah seperti yang saya jelaskan tadi ya. Sudut-sudut yang sehadap, sudut yang bertolak belakang, sudut yang berseberangan. Ya, dalam seberangan maksudnya yang C ya, yang dia itu luar berseberangan, kemudian sudut dalam sepihak, kemudian sudut luar sepihak, dan sudut-sudut berpelurus. Untuk yang nomor 2, ini sekarang kita pakai angkanya ya. Di sini ada angkanya, silakan. Pertanyaannya adalah carilah besar sudut yang lain. Berarti cari besar sudut Q, besar sudut R, besar sudut S, U, T, V, W ya. Jika besar sudut P-nya 125. Oke. Silakan dikerjakan menggunakan sifat-sifat yang sudah dijelaskan tadi
ya. Oke, cukup seperti itu. Silakan kalian kerjakan dengan caranya dan kirim ke guru kalian. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Yang belum subscribe silakan subscribe. Saya kiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.